pembimbing, ya. Terus setelah pertemuan ini kalian tolong mensubmit nama-nama kelompoknya ya. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, sudah tahu ya, satu kelompok 2 orang, dan tidak harus berasal dari kelas yang sama, nggak masalah. Misalnya kalian ada yang pengen ada kelompoknya itu dari kelas TKG 1, silakan, boleh ya. Jadi nggak harus dari kelas TKG 2, itu enggak. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke praktis ya, konten? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan aja ya. Jadi denah bangunan yang Anda siapkan itu luasannya minimal kurang lebih 1000 meter persegi per lantai. Per lantai ya. 1000 meter itu per lantai. Kemudian jumlah lantai antara 7 sampai 8 lantai. Oke. Jadi kalau dikali 1000 ya sekitar 8.000-an meter persegi gitu. Boleh kurang nggak sih? Kan ini kurang lebih ya. Jadi boleh lebih, boleh kurang dikit tergantung dari pembimbing kalian masing-masing. Nanti kan kalian asistensi kan ya. Nah itu silakan diasistensikan denahnya seperti apa dan seterusnya. Lalu nanti akan disetujui oleh pembimbing masing-masing. Tuh. Kemudian ya bangunan yang Anda desain itu harus sudah kalian tentukan fungsinya. Misalnya ya, untuk perkantoran atau untuk asrama mahasiswa atau untuk sekolah atau kampus atau lainnya ya. Nah, itu silakan Anda tentukan dari awal. Tujuannya untuk apa? Kenapa kita tentukan dari awal? Jelas ya. Kan Anda melakukan pradesain arsitektural, ya kan? Anda membuat desain arsitektural. Nah, ketika Anda mendesain arsitektural dari denah dan sebagainya, ini kan menyesuaikan fungsi bangunannya, misalnya perkantoran. Nggak mungkin kan Anda lengkapi dengan, misalnya dengan laboratorium, kan nggak mungkin. Terus asrama mahasiswa ada ruang kelas, kan nggak mungkin. Begitu ya. Jadi fungsi bangunan ini Anda tentukan mulai dari awal ketika Anda mendesain denah. Oke ya, jelas ya. Selain untuk menyesuaikan fungsi-fungsi ruangnya, ya, fungsi bangunan ini nantinya ya akan digunakan untuk penentuan beban hidup yang pertama. Yang kedua, untuk penentuan beban gempa. Jadi, selain untuk menentukan fungsi-fungsi ruang dari denah yang Anda desain, juga untuk menentukan beban hidup ya. Kemudian kita tentukan untuk menentukan juga beban gempa, begitu. Oke, ada pertanyaan sampai poin 3? Halo? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Kalau sekiranya ada yang mau didiskusikan, silakan ya. Silakan Anda boleh raise hand atau Anda langsung open speaker juga silakan ya. Baik, berikutnya kalian juga sudah harus menentukan lokasi bangunan itu akan didirikan di mana. Anda diizinkan untuk menentukan ya lokasi bangunan itu ada di wilayah Indonesia.
kecuali Kalimantan gitu. Nah, diharapkan ya dengan Anda tidak memilih Kalimantan itu dalam desain Anda juga melakukan detailing dari komponen struktur yang Anda desain. Kalau ada di Kalimantan, ini kan intensitas gempanya kecil, sehingga sistem rangka atau sistem struktur yang Anda gunakan itu bukan sebagai sistem bangunan penahan gempa. Nah, kalau seperti itu kan detailingnya nggak dapat kalian, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Saya harapkan kalian juga aktif ya. Ya, kalau ada yang kurang jelas, silakan langsung disampaikan daripada nanti kalian waktu mendesain itu bingung gitu. Ya, ini harus bagaimana, ini seperti apa begitu. Oke. Selanjutnya ya, ini untuk gambar pradesain atau gambar arsitektural ya, meliputi yang pertama denah, yang kedua tampak, potongan, rencana atap jika ada ya. Rencana atap ini opsional. Oke, tergantung dari bentuk bangunan Anda. Kalau bangunan Anda itu nggak cocok pakai atap ya jangan dipaksain harus ada atap. Begitu ya. Dan ini harus melewati proses asistensi. Jadi kalau bisa sih denah dulu Anda matengin, udah oke ya sama dosen pembimbing, baru Anda lanjut ke tampak, potongan, dan seterusnya. Begitu. Oke? Ada pertanyaan? Halo? Bu, mau nanya dong, Bu. Silakan. Bu, kira-kira kalau dari rencana atap itu balik lagi ke dospem masing-masing ya, Bu? Betul sekali. Ya. Jadi rencana atap ini kan menyesuaikan bentuk bangunan ya, konsep bangunan yang Anda desain itu seperti apa. Cocok nggak menggunakan rangka atap? Kalau nggak cocok ya jangan dipaksain. Mungkin menggunakan aksen atau model seperti apa, nah itu menyesuaikan dan atas masukan-masukan atau rekomendasi dari dosen pembimbing. Begitu ya. Oke, clear? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Berikutnya, struktur utama ya menggunakan material beton. Oke, clear ya. Struktur utama menggunakan material beton. Nah, ini juga ada alasannya. Kenapa harus material beton? Kenapa nggak baja? Sebenarnya bisa aja sih kalian pakai struktur baja, tapi nanti kalian harus belajar dari nol lagi. Karena di materi detailing itu yang disampaikan di mata kuliah gempa, ya struktur bangunan tahan gempa, itu kan tidak melingkupi, ya tidak meliputi detailing untuk baja. Jadi yang akan kalian terima untuk mata kuliah gempa itu kan detailing beton, sehingga kalau Anda mengambil baja nanti Anda detailingnya nggak masih bukan yang kalian saya meng-underestimate kalian nggak bisa, tapi Anda masih harus belajar gitu. Tapi kalau beton kan kalian diberi materinya, kemudian kalian mengerjakan gitu. Jadi tugas mata kuliah struktur bangunan tahan gempa itu juga ngambil sumbernya ya, objeknya itu dari PW. Makanya PW ini usahakan ya sejalan gitu. Jangan sampai ditunda-tunda sehingga nanti kalian belum selesai desain komponen struktur, padahal di mata kuliah gempa sudah harus melakukan detailing itu. Diharapkan ini sejalan, jadi tugas-tugasnya itu saling dipakai gitu ya. Jadi Anda juga
nggak kerja 2 kali. Tugas PW jalan, struktur bangunan tahan gempa juga jalan, gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan? Gimana kalau ada yang maksa tetap ambil baja? Nah, itu silakan didiskusikan dengan pembimbing masing-masing. Ya, oke. Berikutnya, ada pertanyaan? Clear? Belum, Bu. Oke. Selanjutnya adalah struktur atap. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, rencana atap ini tentatif. Bisa aja kan atapnya dari dak, sehingga kalian nggak perlu merencanakan baja, ya, struktur bajanya. Tapi bisa aja ada atapnya, mungkin untuk aksen, biar kelihatan konsepnya misalnya tradisional ya. Nah, berarti Anda mengadop salah satu bentuk atap dari daerah mana, terus menggunakan material baja. Berarti Anda pakai rangka atap tersebut. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Belum Bisa ada, Bu. dilanjut? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Berikutnya adalah Anda perlu cek terhadap irregularitas vertikal dan horizontal. Jadi, karena kalian ini nanti di mata kuliah struktur bangunan tahan gempa, ada analisis dinamik respons spektrum, jadi kalian mendesainnya tidak harus regular atau tidak harus beraturan atau simetris, nggak harus. Silakan Anda desain sesuai dengan konsep dan selera kalian. Tapi kalau bisa jangan menyulitkan aja gitu ya. Kalian juga jangan menjadi sulit karena adanya karena adanya bentuk bangunan yang tidak beraturan ini. Kemudian ya, oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke berikutnya, poin berikutnya. Jadi intinya gini, denah yang Anda buat tidak harus simetris, tidak harus beraturan, gitu ya. Tapi tidak beraturannya yang agak beraturan gitu. Jangan sampai yang bentuknya yang nggak beraturan sehingga pemodelan nanti Anda yang menyusahkan Anda sendiri gitu, ya. Oke, begitu. Selanjutnya, ya. Poin berikutnya, poin terakhir, tapi bukan yang terakhir saya menjelaskan ya ini ya. Setelah ini nanti ada penjelasan lagi ya. Ini gunakan peraturan yang terbaru. Misalnya peraturan untuk pembebanan itu ada yang terbaru 2019. Gunakan itu, bukan peraturan yang lama. Kemudian beton juga ada yang terbaru 2847 2019. Gunakan itu. Terus peraturan gempa juga ya, ada 1726 2019. Terus untuk peraturan baja demikian juga. Gunakan 1729 2019. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Wah, saya nggak punya peraturannya. Sekarang mah nggak ada masalah ya. Anda tinggal nanya, tinggal ketik, nanti akan keluar peraturan apa yang Anda inginkan. Begitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ibu izin bertanya, Bu. Silakan. Itu untuk yang jumlah lantai 7 sampai 8 itu kan ke atas permukaan tanah kan ya, Bu? Maksudnya nggak ada basement kan ya, Bu? Betul, silakan. Ini tanpa basement. Ya, Baik, baik, Bu. oke. Ada lagi? Ini kalian sudah punya kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Oke. Nanti tolong dikirim ke saya sehingga segera
bisa dibentuk kelompoknya ya. Oke, saya lanjut. Ada pertanyaan sebelum kita pindah slide? Oke, kalau Cukup Bu, belum Bu. oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, ini adalah dosen pembimbing untuk PW1 perencanaan TKG ya. Ada Ibu Amalia, Bapak Andreas Budi, terus saya sendiri, kemudian Pak Yanuar, Bu Linawati, dan Pak Mudiono. Jadi ada 6 yang nanti akan membimbing baik TKG 1 maupun TKG 2. Begitu ya. Nah, ini dengan penambahan dosen pembimbing diharapkan dan jumlah yang dibimbing menjadi lebih sedikit sehingga lebih fokus. Ya, begitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Maaf ya, saya minum dulu. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Nah, untuk pembimbing ini nanti akan seperti yang sebelum-sebelumnya ya, kita akan undi gitu ya, kita random, kemudian dosen mahasiswa ini dibimbing oleh siapa dan seterusnya. Ya, oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Masih ada 2 file lagi. Yang mau disampaikan? Tidak? Bu, mau bertanya Bu. Silakan. Kalau asistensi ke dosen pembimbing itu jadwalnya itu sesuai kesepakatan mahasiswa sama dosen pembimbing atau ada jadwalnya gitu Bu? Nah, untuk asistensi itu sebenarnya kita kesepakatan dengan dosen pembimbing. Ya, karena saya lihat beberapa jadwal ya yang di PW1, misalnya PW1 ini, itu ada dosen yang mengajar di kelas lain, berarti kan nggak bisa kalau sesuai jadwal begitu. Jadi menyesuaikan waktu kalian dengan dosen pembimbingnya. Kalian kan juga punya jadwal, ya kan? Kalian kan ada mata kuliah juga. Nah, kemarin sih sudah kita udah berharap kalau bisa jadwal mata kuliah PW itu tidak bentrok dengan mata kuliah yang lain, tapi sudah diusahakan ternyata masih ada yang bentrok sehingga mau nggak mau ya udah kita menyesuaikan jadwal kalian dengan pembimbing, gitu ya. Nanti setelah dapat pembimbing silakan Anda konsultasi entah by Zoom atau langsung ya, silakan kemudian disepakati gimana proses asistensinya gitu ya. Oke, gimana Kevin? Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada yang mau disampaikan yang lain? Oke. Jadi setelah kalian selesai pertemuan ini, saya harapkan kalian tuh sudah siap untuk running gitu ya. Dia mau disampaikan? Bu, saya mau nanya Bu. Silakan. Berarti kan penentuan lokasi bangunannya itu bakalan mempengaruhi data tanah buat fondasinya ya Bu. Betul sekali. Berarti misalnya kita dapat jurnal gitu di suatu
di suatu daerah itu ada data tanahnya lengkap. Nah, lokasi tersebut bisa kita gunain berarti ya Bu, buat bangunan kita apabila lahannya memenuhi. Boleh, Oh ya, boleh sekali ya. terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, gini ya, satu lagi nih saya sampaikan, kalau bangunannya itu 10 lantai, 5 lantai ke atas ya, 8 lantai gitu, usahakan data tanahnya itu tidak hanya sondir ya. Anda harus punya data tanah bor dalam atau bor log. Nah, dari data bor log itu nanti akan didapat nilai NSPT. Nah, nilai NSPT ini nanti kita pakai untuk menentukan jenis tanah atau kelas situs ya dalam kalian mendesain bangunan tahan gempa. Selain kalian juga mendesain fondasi. Begitu ya. Oke? Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Gunakan data bor dalam ya. Kalau bisa sih real data tanahnya ya, biar apa hasilnya itu sinkron gitu, jadi sesuai aktual ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Belum? Oke, saya izin untuk melanjutkan presentasi ya. Nah, sekarang kita bahas untuk skema alur dari penyelesaian PW1 ini. Nah, ini paling tidak gambarannya ya. Nanti secara detail ya, Anda akan diarahkan oleh pembimbing masing-masing. Tapi saya di sini ya memberikan gambaran agar selesai saya jelaskan ini kalian sudah ada bayangan. Jadi nggak bingung saya harus ngapain. Nggak seperti itu, tapi kalian sudah form ya, langkah saya seperti ini. Saya harus begini, yang saya siapkan ini, data-data yang saya harus collecting ini. Begitu. Jelas ya? Oke, kita lihat sekarang apa yang harus kalian siapkan ya, harus kalian lakukan. Yang pertama adalah kalian membuat pradesain. Berupa apa? Berupa denah ya. Denah Anda buat kesepakatan. Denah ini yang bikin bukan satu orang, kalian kan tim ya. Jadi ada diskusi antar tim, kalian setuju, oke ya, dalam satu tim itu bawa ke dosen pembimbing. Gitu. Kemudian denah oke, lanjut ke tampak, lanjut ke potongan, dan seterusnya, hingga rencana atap. Jadi paling nggak ini 2 pertemuan misalnya dosen pembimbing ACC. Kemudian setelah denah, tampak, dan lainnya setuju, ya sudah oke, apa yang harus Anda lakukan? Berikutnya adalah Anda menyiapkan rancangan tipe plat, ya, terus tipe balok dan kolom di setiap lantai. Gitu. Jadi dari gambar denah arsitektural sesuai dengan fungsinya ya, itu kita bawa ke bagian. Jadi kalau yang tahap 1 ini sebenarnya kan lingkupnya arsitek gitu ya. Nah, kalau sudah di tahap ini adalah lingkup kita. Kalau kita beneran di konsultan, ya, misalnya kita jadi struktur engineer misalnya, ini itu bukan kita yang bikin sebenarnya, tapi kan di sini nggak ada prodi arsitek yang bisa bekerja sama membuat desain bangunannya gitu kan, sehingga kalian sesuai pengetahuan kalian aja lah ya, bikin kemudian diasistensikan.
setelah itu ya, inilah ranah kita sebagai struktur engineer sipil ya. Jadi dari gambar denah kita transformasi ya, kita jadikan tipe denah tipe plat, tipe balok dan kolom di setiap lantainya. Ini jelas? Ada gambaran? Halo? Jelas ya? Baik. Nah, setelah ini selesai, Anda asistensikan dong, ya. Kalau misalnya ini dan ini mau running bareng, silakan ya. Perancangan atap ini kan dari denah ya, jadi tidak saling terkait antara tipe plat dengan perancangan atap. Ini nyambung dari sini, ini nyambung ke sini, gitu ya. Nah, disinilah fungsinya tim, ya, kelompok. Anggap saja kelompok ini, kalau Anda di proyek, itu satu tim. Jadi Anda harus berkolaborasi. Anda harus bisa bekerja sama. Kalau misalnya satu orang handle ini, kan waktu asistensi bareng, Anda bisa selesai bareng, ya kan? Jadi ini bisa, ini tim A, ini tim personel 1, ini personel 2 misalnya. Nanti ke asistensi ke pembimbing, bayangkan pembimbing itu owner misalnya. Atau pembimbing ini wakilnya owner, dia MK misalnya. Gitu ya, jadi Anda harus dapat persetujuan dari owner atau wakilnya owner. Oke, jelas ya? Baik. Selanjutnya, kalau ini udah clear, ini nanti akan kita pakai untuk analisis struktur ya. Namun ini kita keep dulu. Kita lanjut ke desain plat lantai dan desain tangga. Kenapa ini kita lakukan dulu? Ketika Anda mau analisis struktur, Anda sudah tahu dong harusnya tebal platnya berapa, begitu kan? Nah, ini kan berarti Anda harus mendesain plat lantainya. Kemudian tangganya ada di mana, reaksi tumpuan dari tangga, ini kan perlu kita masukkan ke dalam struktur utama kan, begitu ya. Jadi tangganya itu ada di mana, misalnya nanti ada void di situ, terus perletakan tangga ada di mana, reaksi tangga, ya, reaksi tumpuan dari tangga, ini kita masukkan ke struktur utama. Jadi data-data tangga, ya, data-data reaksi tangga ini kita pakai untuk analisis struktur sebagai beban, begitu. Terus plat lantai juga sama. Dalam analisis struktur kan kita membuat pemodelan struktur kan, tebal platnya di situ juga Anda modelkan. Jadi harus tahu dong tebalnya. 7? 7 ya? Oke. 7, Bu. Baik. Nah, ini juga kolaborasi. Silakan Anda kolaborasi, ya. Personel A mengerjakan ini, personel B mengerjakan ini. Kemudian kita kompilasi ke sini. Makanya ini kan langsung setelah ini selesai bisa dipakai untuk analisis struktur. Kenapa di sini saya tulis analisis struktur? Di sini dalam analisis struktur itu sebenarnya ada step-step yang nggak cuma langsung analisis struktur itu enggak. Anda harus tahu bebannya, Anda harus memodelkan struktur dari beban real, bagaimana membuat pemodelan struktur ya terhadap beban tersebut. Setelah lengkap, setelah sistem struktur Anda modelkan, model tumbuhannya seperti apa, komponen strukturnya bagaimana, sistem strukturnya sebagai bangunan tahan gempa itu seperti apa, ini ada di sini. Jadi meskipun ini tertulis hanya analisis, harus Anda lalui. Begitu ya. Nah, setelah analisis struktur, outputnya ini apa sih? Outputnya adalah, ada yang tahu? Output dari analisis struktur itu apa?
dimensi dari komponen strukturnya, Bu, Oke, ada yang lain? sama penulis. Begini, kita harus bisa membedakan analisis struktur dengan desain struktur. Ya, itu dua hal yang berbeda. Kalau analisis struktur, Anda belum sampai kepada penulangan. Luarannya apa dari analisis struktur ini? Luarannya adalah gaya-gaya dalam. Ya, gaya dalam. Kalau perancangan atau desain, komponen struktur atau desain struktur, itu luarannya adalah penulangan. Ya, beserta dimensi. Namun, dalam analisis struktur, Anda diminta sudah punya dimensi awal atau preliminary design. Istilahnya begitu. Jadi, hasil preliminary design itu Anda pakai hanya sebagai apa? Kalau di BIM itu namanya LOD2, itu hanya dimensi tanpa tulangan. Ya, itu kita pakai untuk analisis struktur. Biar berat sendiri strukturnya itu tahu gitu. Kita nggak perlu ngitung lagi berat strukturnya. Itu ya. Jadi ada bedanya. Sekarang kalian udah tahu kan? Kalau analisis struktur, luarannya adalah gaya-gaya dalam. Kalau di desain struktur, luarannya adalah penulangan atau penulangan struktur, penulangan komponen struktur, atau kalau strukturnya itu baja, berarti rasio kekuatannya, ya, atau rasio tegangan, atau tergantung sistem desainnya bagaimana gitu. Jadi kalau misalnya itu rasio beban, rasio momen ultimate dibanding dengan rasio kapasitas momennya misalnya. Itu ada di perancangan komponen struktur. Jelas? Oke ya? Jelas? Baik. Selanjutnya adalah perancangan fondasi. Nah, setelah struktur atas, jadi sampai di sini ini struktur atas. Jadi nanti ya pesan saya, kalian nggak perlu menunggu data tanah harus sudah lengkap semua baru Anda mendesain dari awal. Nggak harus ya, nggak perlu. Nanti malah nggak selesai. Anda bisa running bareng, saling sambil mencari data tanah yang lengkap, Anda bisa mendesain gitu. Oke. Nah, ini ke sini, ini ranahnya struktur atas. Yang ini ke sini, sampai sini, ini struktur bawah. Ya, oke. Jadi, setelah struktur atas selesai, kita ke struktur bawah. Struktur bawah meliputi perancangan fondasi. Nah, karena ini bangunannya bertingkat, maka kalian diminta untuk mendesain fondasi, ya, untuk fondasi dalam. Ya, paling tidak tiang pancak atau tiang bor atau apa gitu ya, tergantung pembimbing masing-masing peserta pilotnya. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah ada gambaran ya? Oke, berikutnya ya, yang terakhir adalah kalian menuangkan laporan desain atau nota desain ini. Jadi laporan desain itu biasa disebut dengan nota desain ya, ke dalam gambar kerja atau DED ya. Begitu. Ke dalam DED. Nah, kalau di konsultan ya, konsultan beneran ya, kalau misalnya Anda kerja di konsultan, produk dari desain engineer itu ada dua. Yang pertama adalah laporan hasil desain atau nota desain, ya. Yang kedua adalah gambar DED atau gambar kerja, ya. Itu. Jadi ada dua. Kalau Anda hanya menghasilkan satu, berarti
belum selesai pekerjaan Anda nggak akan dibayar. Tapi kalau hanya gambar laporan nota desain saja, gambarnya nggak ada, juga Anda dianggap belum selesai. Begitu. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Clear? Jadi ada dua nanti ya, untuk produknya PW1, itu yang pertama adalah laporan desain, ya. Yang kedua adalah gambar DED, ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau udah itu, udah selesai. Gitu. Nah, saya harapkan ya kalian bisa menggunakan, kalau bayangan saya ya, kalau kalian menggunakan Revit atau software yang berbasis BIM, ini akan sangat mudah ketika Anda mengerjakan PW2. Karena apa? Dari hasil Revit atau Tekla itu kan BOQ udah langsung dapat, ya kan? Kemudian Anda juga nggak perlu membuat produk dua dimensinya. Dari Revit tersebut Anda bisa bikin dua dimensinya, DED dua dimensi, sehingga itu bisa dipakai untuk dikerjakan di lapangan. Jadi Anda membuat 3D-nya saja di Revit, Anda produknya sudah langsung lengkap. Ya. Nah, saya berharap kalian menggunakan software itu. Kenapa saya lebih kalau saya lebih recommended Revit, karena apa? Di industri konstruksi sekarang itu pakainya rata-rata Revit karena harganya yang lebih murah, sehingga banyak banyak konsultan atau yang bisa membeli lisensinya ya untuk dipakai, sehingga dia lebih lebih hits gitu, lebih user friendly dan lebih banyak yang menggunakan. Kalau Tekla itu memang sama aja. Kalau dulu memang antara Revit dengan Tekla itu Tekla lebih leading karena bisa membuat detailing yang sangat bagus. Tapi untuk saat ini Revit itu LOD-nya udah LOD 400. Ya, jadi sudah detail banget. Detailing penulangan, sambungan dan sebagainya itu sudah tersedia fiturnya. Jadi kita tidak kesulitan dan cara pengoperasiannya lebih mudah Revit dibanding Tekla. Kalau saya belajar ya, saya bandingkan ketika saya belajar Tekla, saya belajar Revit, ternyata saya lebih user friendly, lebih familiar, lebih cepat belajarnya menggunakan Revit dibanding Tekla. Kalau saya ya, mungkin kalau kalian sudah belajar Revit misalnya, boleh silakan pakai Revit, tapi kalau Anda biasa pakai Tekla, nggak apa-apa, pakai aja Tekla gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau boleh tahu, di kelas ini yang sudah bisa software berbasis BIM, ada? Ada nggak? Saya bisa, Bu, dikit-dikit. Insya Allah. Ya, bisa ya. Nah, itu tolong diperdalam lagi, dan yang lain yang belum bisa, tolong dari sekarang dimulai ya. Kenapa? Nanti ketika Anda lulus, Anda bisa software BIM itu nilai lebih ya. Kalian bisa minta gaji
bisa nawar gaji kalau kalian bisa BIM. Karena sekarang ya proyek-proyek, apalagi proyek-proyek yang eh, nggak cuma pemerintah sih, swasta juga ya, itu rata-rata sudah menggunakan BIM dan koordinasinya juga sudah pakai BIM ya. Bisa aja pakai BIM CDA ya. CDA itu Common Data Environment. Jadi antara misalnya masih pada proses desain ya, antar tenaga ahli atau antar perencana, arsitek atau struktur, ME dan lainnya itu saling berkoordinasi menggunakan BIM CDA. Kemudian di situ ada owner atau MK. Itu juga koordinasinya lewat situ. Ya. Nah, demikian juga gambar-gambarnya. Kalau sudah pakai BIM, maka itu sangat enak sekali gitu. Makanya saya juga berpikir ya, nanti kalau bimbingan saya pengennya pakai ACC Autodesk. Jadi saya memposisikan sebagai misalnya sebagai MK misalnya atau sebagai owner. Terus kalian sebagai perancangnya atau konsultannya misalnya. Kalau Anda punya produk, Anda upload di situ. Dan kalian nggak perlu mengganti-ganti namanya. Runutannya di situ ada, ya. Versinya ada, V1, V2, V3, dan seterusnya. Nah, setelah itu, ya, saya nggak perlu minta kalian misalnya, oh, tolong diupload ini atau apa gitu. Saya tinggal ngecek, ya. Kalian kalau udah upload, saya bisa lihat, saya bisa approve. Kalau file yang udah approve, ya, itu biasanya masuk ke publish. Jadi otomatis gitu. Kalau saya kliknya approve, ya, itu udah langsung pindah filenya. Begitu, ya. Dan itu nggak bisa dimanipulasi. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, pesan saya juga ya, ini saya masih ada satu slide lagi terkait dengan skema alur tadi kan masih umum ya. Sekarang saya izin untuk menampilkan Excel-nya ini terkait dengan jadwal ya. Ini adalah uraian yang harus Anda siapkan untuk gambar arsitek atau pradesain. Kalian harus menyiapkan gambar dena ini sampai ACC atau sampai selesai asistensinya ini di minggu kedua. Kemudian gambar tampak potongan, seterusnya dan seterusnya. Anda bisa lihat di sini. Jadi arsitektural itu meliputi gambar dena tampak potongan, rencana atap, rencana tipe plat lantai, balok dan kolom. Oke. Kemudian perancangan atap meliputi perhitungan gordi. Dengan catatan ya, kalau kalian menggunakan atap. Ya, itu ada perhitungan gordi, kuda-kuda, atau balok atap. Tergantung bentuknya juga. Jadi belum tentu berupa rangka, tapi bisa aja berupa gable frame atau balok. Ya, itu. Kemudian perhitungan penulangan pelat lantai. Terus penulangan tangga. Nah, yang berikutnya adalah analisis struktur, di mana di sini ada penentuan beban gravitasi, penentuan beban gempa, pemodelan struktur menggunakan program, nggak mungkin kan Anda manual. Nah, sekarang saya tanya, kalian sudah menguasai software untuk analisis struktur? Halo? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah sempat digunakan di Baja sih, Bu. Oke, berarti sudah familiar ya. Baik. Berarti udah nggak ada masalah. Satu kelas ini
Sudah bisa semua ya, nggak ada masalah kan? Nah, selanjutnya ya, setelah Anda melakukan pemodelan struktur menggunakan software, ini Anda pakainya apa? SAP, ETAP, atau Kalau kemarin SAP sih, Bu. oke, silakan Anda pakai SAP, pakai ETAP terserah ya. Karena masing-masing software itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun memang sih kalau etap itu lebih apa namanya, dia lebih spesifik khusus untuk gedung. Tapi bukan berarti dia tidak bisa untuk pemodelan yang lain. Biasanya kalau untuk gedung itu tidak dilengkapi dengan beban berjalan atau beban yang lain gitu ya, yang biasa untuk jembatan. Kalau SAP itu general, sehingga bisa untuk gedung, bisa untuk jembatan gitu, atau struktur yang lainnya. Kalau harapan saya sih kalian bisa dua-duanya. Jadi kalau apa, misalnya analisis ini Anda pakai SAP, analisis apa pakai etap, itu nggak masalah. Itu sering saya lakukan. Jadi kalau misalnya saya harus analisis kalau Castella misalnya, berarti saya larinya ke SAP gitu. Tapi kalau apa namanya, saya perlu analisis apa ya, yang bangunannya misalnya lebih eh, cenderung apa, yang benar-benar standar, terus enggak ada sesuatu yang susah, yang perlu apa, perlu mencari momen kurvatur dan sebagainya, atau nggak perlu treatment khusus, itu saya refer ke etap misalnya gitu. Atau mungkin analisis lanjut, saya perlu analisis lanjut misalnya pakai performance base atau apa, saya lebih ke etap misalnya gitu. Jadi kita sesuaikan. Terus planning program ya, ini oke lah, ini mah sebentar. Terus tabulasi gaya dalam dengan kombinasi beban. Nah, di sini jadi analisis struktur luarannya adalah gaya dalam. Usahakan ketika Anda desain ya, Anda analisis struktur itu gaya dalamnya ada yang terpisah-pisah, ada yang mungkin udah ada kombinasi. Nah, silakan Anda bandingkan gitu, hasil kombinasinya seperti apa ya. Oke, kemudian perancangan komponen struktur. Nah, dari gaya dalam ini Anda pakai untuk mendesain balok anak. Anda pakai mendesain balok utama, kolom, slope atau tie beam ya. Selanjutnya perancangan fondasi dalam atau tiang panjang. Silakan ya. Di situ Anda pakai ya hasil analisis gaya dalam, reaksi tumpuan dari struktur yang Anda analisis, Anda pakai untuk menentukan dimensi dan jumlah tiang panjangnya atau jumlah fondasinya. Kemudian Anda pakai juga untuk penulangan pile cap. Nah, mohon diperhatikan dalam kombinasi fondasi ya, kombinasi beban untuk struktur atas dan struktur bawah itu berbeda. Kalau untuk struktur bawah kalian pakainya faktor kuat lebih atau omega. Kalau untuk perancangan struktur atas, Anda pakainya rho. Faktor ini dipengaruhi oleh kategori desain seismiknya ya. Kalau ini dipengaruhi oleh sistem struktur.
Jadi beda. Kecuali nanti di struktur bangunan tahan gempa saya jelaskan. Kecuali rho ini bisa diganti dengan omega kalau penulangan komponen strukturnya ini khusus, misalnya tidak beraturan, ada bidang muka yang tidak sama, dan lain-lain. Ini ada kondisi khusus sehingga rho ini bisa ini harus memakai faktor omega ya. Rho ini biasanya 1,4 1,4 ini antara 3 sampai 5 ya. Kita lihat data ini dari mana? Nanti kita lihat dari peraturan ya, peraturan peraturan untuk desain bangunan tahan gempa. Baik, selanjutnya adalah gambar kerja atau DED. Meliputi apa? Meliputi semua yang sudah kita rancang, mulai dari detail atap, penulangan plat lantai tangga, penulangan portal memanjang melintang, skedul balok, gambar pondasi, dan seterusnya. Demikian juga dengan BBS ya, nanti akan saya tambahkan nih ada BBS, bar bending schedule, karena saya lihat yang saya temui ya, kalian itu agak kurang terampil dalam menentukan BBS. Ada juga yang bisa, tapi ada yang enggak. Kalau misalnya ini tidak disampaikan di sini, nah takutnya kalian nanti lulus tidak bisa membuat BBS. Ya, nah BBS ini kalau Anda pakai BIM itu kalian nggak ada masalah, cepat sekali ya. Tapi Anda bisa maksudnya dengan muncul luaran BBS itu kalian kan jadinya tahu, oh kayak gini BBS itu apa sih gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalian udah absen? Jangan lupa tidak absen ya. Ini nanti jangan khawatir, saya akan masukkan ke learning ya. Jadi mulai dari tadi aturan syarat-syarat misalnya denahnya minimal berapa lantai dan seterusnya itu ya. Terus skema alur saya masukkan juga ke learning dan penjadwalannya. Dan ini jadwalnya ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, absen PW1-nya belum ada, Bu. Belum ada ya? Iya, Bu, belum ada, Bu. Sebentar, tunggu ya. Saya buatkan dulu. Ternyata ini ya, karena kemarin saya mau bikin, itu saya lihat masih banyak yang belum masuk yang malam ya. Nggak apa-apa, ini saya lupa malah. Ternyata kalian belum dibuatkan absennya. Oke. Oh iya. Mungkin sambil menunggu absen, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Berarti untuk yang PW1 ini cuma full merancang struktur aja berarti, Bu ya? Betul. Maksudnya nggak ada kayak ngerancang plumbing atau listrik itu nggak ada berarti, Bu? Cuma struktur aja berarti? Betul. Oke, Nah, masih. untuk plumbing
ya, dan lain-lain itu nanti ada di mungkin untuk ini ya, PW2. Makanya kalau kalian ini pakai Revit, saya harapkan ya, itu bisa di PW2-nya itu kalian lebih ringan gitu, karena PW1 ini kan nanti nyambung ke PW2 ya gitu. Jadi PW1 ini sangat menentukan keberhasilan di PW2. Jangan sampai Anda mengerjakan PW1 itu SKS sistemnya, sistem kebut semalam. PW1 ini dikerjakan 1 semester ya. 1 semester kan efektif itu misalnya 5 bulan. Kalau ini beneran, proyek beneran, paling dikerjakan paling lama 2 bulan. Jadi kan 3 bulannya itu untuk kalian belajar dan lain-lain gitu kan. Ada lagi yang mau disampaikan? Ini tanggal 7 ya. Oke. Saya setting jam 8.30. Kalau ini langsung aja ya, biar enggak terlambat. Baik, Bu. Oke, sudah bisa kalian. Ya, tapi statusnya ya. Saya masukkan dulu statusnya. Oke, bisa coba kalian isi ya. Sudah bisa, Bu. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini baru. Bu, Ya? mau nanya Bu, berarti Silakan. untuk pembagian dosen pembimbingnya itu paling lama kapan ya Bu? Nah, kalau Anda sudah punya submit, kirim ke e-learning. E-learning bisa mengirim kelompok nggak sih? Enggak ya. Kirim ke email ke WA saya nggak masalah ya. Tahu Oh WA ya, saya? belum tahu saya Bu. Oh ya, oke Bu, nanti saya WA di situ ya Bu ya. Terus kalau mau email juga silakan email. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau disampaikan?
Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Nah, satu lagi ya, ketika Anda mendesain, ya, selain Anda memperhatikan kekuatan, ya, kalau Anda mendesain itu kan misalnya kayak PU lebih kecil dari VPN, NU lebih kecil dari VMN, itu adalah kekuatan. Anda juga harus memperhatikan stabilitas struktur, ya. Jadi syaratnya harus terpenuhi baik kekuatan maupun stabilitas, ya. Kekuatan dan stabilitas struktur. Ya, ini ketuanya siapa? Ketua kelasnya siapa? Andika ya? Iya saya Bu. Oke. Sudah saya kirim ya Bu. Oh ya, ini ya. Iya Bu. Oke. Terima kasih Andika. Oke sama-sama Bu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Nah, setelah ada ini minggu depan itu nama pembimbingnya sudah ada di ini ya, apa namanya, di e-learning ya. Saya akan upload di sana. Ya. Baik, Bu. Oke. Mohon maaf. Halo, mohon maaf saya ini ya kelempar nih tadi. Baik, sekali lagi tidak ada yang mau disampaikan? Atau masih ada yang mau didiskusikan? Halo? Belum ada sih, Bu, kalau dari Saya saya. belum Bu. Saya belum Bu. Oke, baik. Kalau belum ada, yang saya sampaikan saya rasa cukup ya. Jadi nanti Anda bisa dapetin materinya di e-learning ya. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini ya. Selanjutnya silakan Anda persiapkan ya. Terutama yang tahap awal itu adalah denah, tampak potongan ya, disiapkan. Nah, kalau Anda menggunakan nanti pakai ini sih, apa namanya, pakai Revit sih nggak terlalu susah, tampak potongannya nanti terakhir nggak masalah, tapi yang penting denahnya. Oke, begitu.
Ya, terima kasih ya atas waktunya. Kita cukupkan sekian. Ya, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Saya end meeting for all ya. Baik, Bu. Oke.